Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu penguji dan dosen, perkenalkan, saya Dewi Maya Hasibuan. Saya adalah seorang guru di Min 1 Labuhan Batu Selatan dan juga sebagai mahasiswa PPG di IAIN Palangkaraya. NIM saya 25426730562. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan praktek pembelajaran di kelas 5. Berikut ini video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai belajar, supaya pembelajaran kita nanti berkah, ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat, kita mulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Enak, silakan. Teman-teman, kita mulai pembelajaran. Marilah kita berdoa. Doa dulu. Semangat semua. Sekali lagi. Sebelum kita Ibu, anak ibu semua, coba lihat temannya, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, hari ini hadir semuanya. Kita akan menyanyikan lagu dari Oke. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung satu Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah air. Baiklah anak ibu semua, hari ini kita belajar IPAS tentang sistem pernapasan manusia. Kita mau belajar mengenal organ sistem pernapasan pada manusia. Tujuan kita untuk mempelajari sistem pernapasan manusia agar kita tahu apa akibatnya jika manusia tidak bernapas. Saat ini kita bernapas tidak? Bernapas. Dengan pelajaran ini kita biar tahu apa akibatnya jika kita tidak bernapas. Kemudian apa saja mekanisme atau organ sistem pernapasan manusia, serta pentingnya kita menjaga
alat-alat atau organ pernapasan pada manusia. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang sistem pernapasan manusia. Mari kita lihat video pembelajarannya. Mengenal organ pernapasan manusia, IPAS 105 SD Kurikulum Merdeka. Mari kita menelusuri pernapasan dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernapas. Sebuah burung pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan. Spontan, kita segera menutup pintu agar tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya, tetap saja ada debu yang masuk ke dalam tubuh. Beruntungnya, pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan mengembuskan napas dengan baik. Yang kedua adalah paru. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke paru. Paru merupakan pintu perorangan yang merupakan percabangan dua saluran. Di paru inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah tenggorokan dan cabang tenggorokan. Kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut dengan bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batu. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernapasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batu. Itu sebabnya jika tersendat, secara spontan kalian akan batu. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernapas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus akan terjadi perputaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan nafas. Selanjutnya adalah diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara dalam paru-paru keluar. Ayo, sudah dilihat semua? Sudah. Oke, alat pernapasan kita dimulai dari hidung,
Ataupun mulut. Bisa nggak dari mulut? Bisa. Tapi yang utamanya adalah dari hidung. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau kalau kita tidak bernapas. Bagaimana? Apa yang terjadi kalau kita tidak bernapas? Kita akan sesak napas. Kita akan sesak napas. Iya, apa lagi? Apa yang terjadi kalau kita tidak bernapas? Iya, tubuh kita kekurangan oksigen. Penting nggak kita bernapas? Penting. Yang namanya makhluk hidup harus bernapas. Ayo, Ibu mau coba. Kita semua coba tutup hidungnya. Kita menahan napas. Tapi kalau tidak sanggup, jangan dipaksa. Ibu mau tahu apa yang terjadi kalau kita tidak bernapas? Oke, sudah? Ayo, bagaimana kalau kita tidak bernapas? Sesak, Bu. Lemas, Bu. Apa lagi? Apa lagi, ayo? Kalau kita tidak bernapas? Sesak dada, Bu. Kurang oksigen. Iya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena sistem organ-organ penting di dalam tubuh kalau tidak ada oksigen tidak berfungsi. Dari video yang tadi kita lihat, ayo alat pernapasan tadi dimulai dari hidung, kemudian faring, ya. Dari faring udara itu menuju laring, dari laring menuju trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, alveolus. Di mana sih tadi katanya paru-paru kita? Di dalam rongga dada sebelah kanan dan kiri. Ayo, ini ada apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah kumpulan organ-organ yang membantu manusia bernapas. Iya, bernapas. Apa yang kita hirup? Oksigen, ya. Jadi sistem pernapas itu kumpulan organ-organ yang dimulai tadi dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, ya. Itulah yang membantu manusia dalam proses bernapas. Kemudian, ini dia gambarnya, ya. Rongga hidung. Di hidung itu tadi ada katanya untuk menyaring udara, ya kan? Menyaring udara. Rambut-rambut halus yang ada di dalam rongga hidung. Kita bisa bernapas atau udara bisa masuk melalui rongga hidung atau mulut. Kemudian udara itu akan dilembabkan menuju ke faring. Ya, faring tadi itu apa katanya? Faring itu diantara persimpangan udara dan makanan. Dari faring udara itu menuju ke laring, kemudian trakea, bronkus, alveolus. Bu, paru-paru kita mana, Bu? Paru-paru kita itu alat bernapas kita. Di dalam paru-paru itu sudah ada terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Cabang-cabang kecil dari bronkus itulah yang dikatakan bronkiolus. Kemudian udara itu menuju alveolus. Tadi dalam video sebelumnya, alveolus itu tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kalau begitu, Ibu mau kita ice breaking dulu. Sebelum Ibu kasih tugas kelompok. Tepuk satu. Mana suaranya? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Iya. Siap untuk mengerjakan tugas? Oke, tadi sudah temanmu Dedi sudah memberikan pertanyaan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh iya, teman kamu silakan.
Kapan terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida? Gitu maksudnya? Iya. Terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida saat udara itu berada di alveolus. Karena di alveolus lah tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sudah paham anak-anak itu semua? Sudah. Ya, yaitu membuat alat atau sistem pencernaan pada manusia. Dan bagaimana nanti paru-paru itu bekerja? Kalau kita mengembuskan napas, apa yang terjadi? Kalau kita bernapas, apa yang terjadi? Bisa? Tugasnya nanti membuatnya seperti ini. Sudah Ibu buat contohnya. Ya, kita bernapas tadi mulai dari mana? Bisa nggak dari mulut udara itu masuk? Bisa. Kemudian ini adalah batang tenggorokan yang di pangkalnya ada faring, trakea, bronkus, cabangnya bronkiolus. Yang ini apa? Paru? Bisa? Iya, itu akan membagikannya per kelompok. Setelah selesai nanti satu-satu mempresentasikan ke depan. Setelah selesai nanti sistem pencernaan manusia yang paling sederhana. Iya. Ayo, ada bawa gunting? Iya, silakan ya. Boleh diambil, ya. Ya boleh. Nanti akan menulis apa bahan-bahannya. Mulai dikerjakan. Ada yang kurang bahan-bahannya? Bahan-bahannya ditulis ya, Nak. Nanti boleh dipinjam nanti guntingnya. Ayo, bisa dikerjakan cepat, Nak. Ibu akan menilai kerjasamanya ya, kerjasama timnya dengan teman-temannya. Ya kan? Tulis bahan-bahannya apa aja tadi? Pipet. Sudah selesai tugas kelompoknya, Nak? Baik, kalau begitu Ibu mau memanggil per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ibu mau kelompok yang pertama maju, kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil pembuatan sistem pernapasan manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini contoh jika kita bernapas, paru-paru kita akan mengembang. Dan jika kita mengeluarkan napas, paru-paru kita akan mengempis. Ayo, bisa dipraktekkan? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada lagi? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 2. Lanjut kelompok 1.
mempresentasikan sistem pernapasan pada manusia. Udara yang kita hirup melalui hidung dan juga bisa melalui mulut lalu ke faring dan menuju laring dan trakea, menuju bronkus dan ke bronkiolus serta alveolus. Saat kita bernapas, paru-paru kanan dan kiri mengembang, dan saat membuang napas melalui hidung atau mulut, paru-paru mengempis. Coba bagaimana ulang sekali lagi? Iya, saat bernapas atau menghirup udara, paru-paru kita akan mengembang, mengeluarkan napas dan menghabis. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Pada anak kami kelompok 3, silakan presentasikan hasil karyanya. Ya, ini kelompok 3, teman kamu akan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Saat kita bernapas, paru-paru mengembang, dan saat mengeluarkan udara, paru-paru mengempis. Terima kasih kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Ya, teman kamu kelompok 4, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami. Sistem pernapasan dimulai dari menghirup udara dari hidung atau mulut ke faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus serta di alveolus. Dari pertukaran gas oksigen dengan penirup juga, saat bernapas udara yang masuk ke paru-paru akan mengembang, dan saat mengeluarkan udara paru-paru akan mengempis. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangannya mana? Iya. Dari hasil kerja kelompok yang telah kamu kerjakan, kita tahu bahwa bernapas dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Bahwa bernapas itu sangat penting, ya, karena itu adalah membantu organ-organ yang penting di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan kerja mandiri atau LKPD untuk masing-masing dikerjakan. Ya, LKPD-nya Ibu bagi masing-masing, tulis nama, kemudian kelasnya dikerjakan sendiri-sendiri. Ibu mau perwakilan berkelompok mengumpulkan hasil proyeknya tadi. Masing-masing perwakilan kelompok mengumpul ke depan hasil proyek yang dikerjakan kerja kelompok tadi. Sama LK. Tulis apa? Ya,
tugasnya. Iya. Oke, sudah semua. Sekarang Ibu kumpul tugasnya. Ya, udah siap semua kan? Ibu kumpul biar Ibu nilai. Oke, terima kasih. Ayo nak, udah siap kan? Terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah semua mengumpul tugas? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya. Apakah yang menarik dari yang kita pelajari ini? Ayo, apa yang menarik dari yang kita pelajari ini? Kita tahu sistem pernapasan. Iya, kita tahu sistem pernapasan manusia. Apakah kalian senang belajar sistem pernapasan manusia? Senang, Bu. Oke, kita semoga apa yang kita pelajari ini kita tahu. Oh, ini apa sistem pernapasan kita? Mulai dari hidung, kemudian faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus. Jadi kita itu penting menjaga kesehatan tubuh kita ya, kesehatan alat pernapasan kita dengan cara apa tadi? Berolahraga, menghindari asap rokok, apa lagi? Makan makanan yang sehat. Sudah paham semua? Sudah. Gembira atau senangkah belajar hari ini? Senang. Iya, alhamdulillah waktu pelajaran kita hari ini sudah habis. Hari ini kita sudahi pelajaran kita tentang sistem pernapasan manusia. Selanjutnya kita bertemu di hari berikutnya tentang pelajaran berikutnya, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, kalau begitu semua simpan bukunya. Simpan bukunya. Semangat dulu. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat gitu kan? Ya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Sudah hari ini sampai di sini. Ibu mau ketua kelas silahkan pimpin doa kita pulang. Sampai situ aja nanti. Berdoa teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah